Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali mengucapkan doa itu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Saya tidak menyangka saya berjumpa Ramadan ini. Hampir saya kecelakaan di jalan tol dengan kecepatan 105 km. Timing bel putus. Semua kontrol mobil yang saya bawa tidak berfungsi. Jalan tol di atas dan jarak 300 meter sudah menikung. Saya pikir saya harus berpindah alam. Belum lama kejadiannya, setiap saya terjadi seperti itu, yang harus saya ingat adalah yang pertama mengingat Allah. Dalam kondisi itu, Allah tenangkan kecepatan 105 km bukan kecepatan yang rendah. Dan Allah ilhamkan di antara semua kontrol mobil yang mati, Allah ingatkan, karena saya sering mentraining teman-teman, gunakan rem tangan dengan teknik yang tepat. Masya Allah, tabarakallah, 100 meter mobil baru berhenti dan Allah selamatkan sehingga saya bisa berjumpa dengan bapak-bapak di sini. Para tuan guru, para ustadz, para ibu ustazah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita hadir di masjid ini. Sehebat apapun, setinggi apapun ilmu kita, sesehat apapun kita, kalau bukan kekuatan dari Allah, tidak akan mungkin mampu melangkahkan kaki ke masjid, terutama sholat subuh. Oleh karena itu, pada saat banyak umat muslim hafal doanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tanpa tauhid, maka doa itu hanya sekedar ucapan di lisan. Makanya tidak heran kenapa ada seseorang sanggup meruqyah, orang yang satu walaupun hafal Quran tidak sanggup. Kenapa ada orang membaca surat ayat kursi tidak bisa membantu dalam meruqyah, sementara orang lain hanya membaca Al-Fatihah sanggup menolong dalam meruqyahnya. Bahkan Rasulullah SAW hanya dengan basmalah setan sudah berdiri takut. Kita sanggup baca basmalah. Masalahnya, sebesar apa ketauhidan di dalam hati kita menjadikan Allah sebagai benteng yang setiap hari kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Yang kita khawatirkan kita hanya hafal lisannya, bacaannya, tapi tidak menyentuh qalbu. Kita berbicara Allah tempat kami bergantung, memohon pertolongan, tapi dunia lebih mengikat hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami datang sini bersama sahabat-sahabat dari tim mobil kemanusiaan sebenarnya bukan mengisi kajian. Kami ingin berbagi cerita. Awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, tim mobil kemanusiaan Allah karuniakan kepada kami. Saya sampaikan ke sahabat-sahabat, saat para relawan yang benar-benar gigih berjuang menolong sesama, begitu tulus tanpa digaji, saya sampaikan,
antum tidak digaji, tapi perut antum tetap perlu diisi. Antum kuat ikhlas, tapi anak istri tetap harus dijaga. Makanya saya sampaikan, sahabat-sahabat kemarin berangkat ke Semeru naik kendaraan ambulan tanpa kursi 1.200 km, bolak-balik 2.400 km tanpa kursi. Bisa dibayangkan. Sampai saya bermunajat kepada Allah, ya Rob, karuniakanlah rezeki. Kami ingin memiliki kendaraan walaupun tidak mewah tapi nyaman dalamnya, sehingga para relawan bisa nyaman dalam perjalanan. Saat turun ke bencana alam, mereka tidak kehabisan tenaga. Masya Allah, tabarakallah. Allah turunkan rezekinya kurang dari 1 bulan, dan itu kendaraannya. Itu bukan kendaraan saya. Kalau ditanya, Kang Dwin kendaraannya besar, itu punya Kang Dwin. Bukan, saya sudah wakafkan untuk umat. Saya sekarang tidak punya kendaraan. Kendaraan terakhir yang dulu saya bawa ke sini sudah saya jual untuk menutupi kekurangan harga kendaraan itu. Saya tidak punya mobil, saya tidak punya motor, rumah pun sudah dihibahkan. Saya berharap, ya Rob, saat Kau panggil aku, hisabku ringan. Ya Rob, ketika usiaku Kau sampaikan setengah abad, aku hanya ingin melayani umat, aku ingin membahagiakan orang-orang yang susah. Jadi saat Kau panggil aku berharap Engkau bahagia menerima ruhku yang kotor. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, kita layani umat, kita datangi umat, karena mereka itu, kami datangi orang-orang jalanan. Mereka tidak bisa didatangi dengan ayat. Perut mereka lapar, harus kita isi dulu dengan makanan sampai mereka datang kembali lagi. Saya sampaikan kepada sahabat saya, saat ada kaum duafa terlilit hutang, tidak mungkin kita sampaikan ayat-ayat Quran tentang rizki. Berikan amplop beserta isinya, berikan kepada dia dan biar kembali dia pulang. Tenangkan hatinya, tenangkan keluarganya. Suatu saat Allah gerakan akan datang lagi, kemudian dia akan bertanya tentang ayat. Barulah kita sampaikan ayat-ayat Quran. Itu hal yang sederhana yang kami lakukan. Kalau tadi Ustadz bilang jemaah ini kalah banyak, tidak. Apa yang kami lakukan itu hal-hal kecil. Semua orang bisa melakukan. Yang kami lakukan adalah bagaimana melihat orang duafa lapar, kami datangi. Kenapa kami lakukan? Karena kami melihat Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Sekarang saya mengurangi ngisi ceramah di mimbar-mimbar, Ustaz. Saya ingin berbuat, kami ingin berbuat. Dekati anak-anak pang malam hari, tengah malam. Mereka tidak sanggup masuk ke masjid karena mereka merasa kotor, merasa penuh dosa. 3 bulan tidak mandi. Saat sahabat-sahabat kami ingin mencoba untuk mengajak mereka mengaji, ternyata tidak mampu. Bagaimana mungkin mereka bisa mengaji? Bagaimana mungkin mereka bisa sholat sementara wudhu saja tidak bisa? Dilatihlah wudhu. Saya sampaikan ke sahabat saya Ustaz Taufik, Ustaz, sampaikan ke mereka, siapa yang sudah rajin mandi, siapa yang sudah pandai berwudu, siapa yang sudah menjaga sholat dan mengaji, kumpulkan mereka, naik kendaraan umat ini, ajak keliling kota, bahagiakan mereka. Pada saat anak-anak jalanan itu yang mayoritas Islam, di antara mereka wafat tanpa melafazkan la ilaha illallah, mereka merugi. Tapi yang merugi adalah kita di masjid.
kita tidak pernah menyentuh mereka, kita bertanggung jawab kepada mereka. Saat kita wafat, kita berharap orang-orang soleh di masjid mendoakan kita. Tapi kita tidak pernah terfikir orang-orang di jalanan mendoakan kita. Saya sampaikan kepada sahabat saya, Ustaz, pertemukan saya dengan mereka. Kenapa Kang Duen mau turun ke jalan? Suatu saat mereka Allah berikan hidayah melalui kami, dan suatu saat kami wafat. Suatu saat Allah wafatkan kami, saya berharap yang mendoakan bukan selain saja orang-orang soleh yang ada di masjid, tapi orang-orang di jalanan. Karena di antara mereka mungkin ada orang-orang yang istimewa di mata Allah, tapi tidak istimewa di mata makhluk. Kita berbagi cerita. Masya Allah Ustaz. Tadi saya dengar Ustaz Imam sholat subuhnya, Masya Allah. Ada yang tahu Bapak surat rakaat kedua yang dibacakan apa? Ayat berapa? Ya? Sampai? 86. Masya Allah, tabarakallah. Allah memberikan Al-Quran kepada beliau. Kami turun ke jalan, kami tebar Quran, kami tebar buku Iqra, kami tebar beras, kami tebar makanan, kami tebar obat-obatan gratis. Kenapa? Allahus Somad. Kami mengembara bukan karena kami banyak ilmu. Kami mengembara, kami ingin mencari ilmu, kami ingin mencari saudara. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, Kang, kenapa kita ke sana dan ke sini? Diawali dari Garut, kemudian ke Bandung, kemudian ke Cianjur, ke kampung para mu'alaf, di mana ada satu desa, satu rumah, keluarga muslim dikelilingi orang non-muslim. Cianjur. Sahabat kami Ustadz, satu rumah, sebelahnya gereja, sebelahnya misionaris, sebelahnya non. Masya Allah. Kalau kita di sini, posisi kita aman. Sholat bisa berbarengan. Kami ingin ke pelosok. Kenapa ingin ke pelosok? Kami ingin mencari ilmu, bukan untuk menyampaikan ilmu, karena kami tahu ilmu kami sedikit. Karena kami tahu kami ingin mencari ilmu, bagaimana ikhlasnya kami bersahabat dengan manusia dan makhluk Allah. Kami ingin tahu bagaimana mencapai tingkatan ikhlas pada saat kami menyampaikan di hadapan Allah. Sehebat apapun yang kami lakukan, tanpa ikhlas, sia-sia kami. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh saya minta tolong? Ada yang hafal surat kedua ayat 2? Jangan imam masjid lah. Kalau imam masjid mah sudah pasti hafal. Silakan Bapak yang lain. Kami datang ke sini tuh ingin berbagi cerita dan berbagi hadiah. Kami bawa Quran, kami bawa hadiah, kami berikan semua. Ini adalah parfum mobil yang membuat adalah anak-anak pang. Kami berikan hadiah. Kalaupun ada yang perlu membelinya, kami jualkan. Tidak ada satu peser pun yang kami ambil keuntungannya, kecuali untuk menafkahi anak-anak pang yang taubat, anak-anak pang yang hijrah. Kalau bukan kita yang merangkulnya, kemana mereka akan datang? Kenapa banyak pengemis di Indonesia? Kalau Bapak, Tuan Guru yang dimuliakan Allah, pernah berkunjung ke negara maju atau ke Mekah, Masjidil Haram, Madinah, perhatikan, apakah banyak pengemis di sana? Kenapa di Indonesia banyak? Bukan salah pengemisnya. Kenapa saat sholat Idul Fitri masih ada pengemis? Bukan salah pengemisnya. Salah kita memberikan uang kepada mereka sehingga mereka lebih memilih mengemis. Sholat Idul Fitri kita lebih memberikan 50.000, 100.000, padahal itu adalah kekeliruan ilmu. Mereka sudah mendapatkan zakat, solusi dari Islam. Banyak anak-anak jalanan saat dicoba dibentuk, mereka kembali ke jalanan. Padahal pada saat diambil, sahabat saya mengatakan mereka sudah kami berikan makan 3 kali,
Mereka sudah kami berikan uang, tapi tidak mau. Jiwanya di jalanan. Kenapa? Mereka senang meminta. Kenapa mereka senang meminta? Karena umat memberikan. Kalau lihat dari gaji pokok pegawai negeri, bisa kalah itu. Gaji pokok S1 berapa? 3 jutaan kan? 2, sekian. Kalah dengan mereka. Makanya saya survei, bahkan sahabat saya, Kang, kita beri bantuan kepada orang ini. Siapa? Beliau, mohon maaf, penjual bakso keliling. Baik. Antum tahu income-nya penjual bakso? Nggak tahu, Kang. Kalau saya survei, saya ke jalan-jalan. Penjual bakso itu rata-rata income-nya adalah kurang lebih 700 sampai 1 juta per hari. Kalau 1 bulan berapa? 30 juta. 25 sampai 30 juta. Kalau kuliner itu marginnya, profitnya itu 60%. 15 jutaan. Saya tanya, gaji antum dengan beliau-beliau ini besaran mana? Makanya saya kalau ditanya sama sahabat-sahabat suka, Kang Duin kalau memberikan satu bantuan itu langsung survei dulu. Kenapa? Jangan sampai dari sahabat-sahabat donatur salah sasaran. Jangan kaget sahabat-sahabat semua. Seperti penjual, dulu saya bertanya bertahun-tahun, kenapa di pasar basah selalu ada toko emas, betul nggak? Sudah tahu jawabannya? Coba silakan jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa yang dibawa? Mau kena Quran, Iqra, nggak mungkin Ustadz baca Iqra lagi ya. Terus parfum, sajadah, apa lagi? Parfum mobil, tapi mobilnya tidak ya. Kalau mobilnya diberikan, kami jalan kaki. Di pasar basah selalu ada toko emas karena para penjual sayur itu income-nya 2 juta per hari itu biasa. Saya punya sahabat-sahabat yang jual itu. Kalau marginnya 2 juta tuh, omsetnya 2 juta tuh biasa per hari. Jadi sebulan berapa, Ustaz? Ya. Orang-orang pasar itu pinter. Dia putar modalnya, dia simpen investasinya dalam emas. Bertahun-tahun sejak kecil saya berpikir, kenapa toko emas ada di pasar basah? Kan nggak sinkron, betul nggak? Ini perhiasan, ini aromanya seperti itu. Setelah kami punya sahabat penjual di pasar, Masya Allah, ternyata gaji kami di perusahaan asing aja kalah. Hebatnya mereka, para penjual di pasar, hebatnya mereka, para pedagang-pedagang bakso keliling itu, mereka rizkinya banyak, tapi penampilannya tawadu, casingnya sederhana. Kalau pekerja-pekerja di perusahaan asing, kembali kan, gajinya sederhana, casingnya luar biasa. Sampai waktu saya ngobrol sama pedagang yang menjual aksesoris itu, anting anak-anak gitu ya, ngobrol, Abang memang omsetnya berapa, Bang? Ya, kalau lagi sepi 400.000 lah sehari. Kalau lagi ramai 800 bisa sampai ke atas. Saya kasih tahu, Abang harus bersyukur. Itu yang kerja di perusahaan asing itu, perusahaan Jepang, perusahaan itu saya tahu gajinya, saya sampaikan. Beliau bilang, nggak mungkin lah Ustaz. Mereka kan gagah-gagah, baju bagus, pakai mobil. Iya, banyak yang kredit. Saya kasih tahu gaji pokoknya perusahaan asing. Kaget, nggak mungkin. Abang nggak percaya, bersyukur abang. Bahkan sampai ada seorang pedagang saya tawarin, Abang mau nggak jadi pegawai? Nggak mau Kang. Kenapa? Gimana nanti saya ngasih susu anak saya? Pegawai kan gajinya sebulan sekali.
Kalau saya pedagang setiap hari saya pegang uang. Benar juga ya. Makanya ayat yang mengatakan qalilan ma tashkurun. Itu luar biasa itu. Allah mesti beri rizki. Tapi kita tuh sedikit yang bersyukur ya Ustaz ya. Qalil. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan kajian bisnis ya, tapi kenapa saya bahas ke situ ya? Tapi betapa kami tidak ingin bantuan dari teman-teman donasi itu salah sasaran. Walaupun yang paling kami harapkan adalah banyak saudara-saudara kita fakir di dunia, tapi kelihatannya akan berat juga hisabnya di akhirat. Kami pernah hampir tengah malam keliling dengan mobil kemanusiaan. Jumpalah dengan pemulung yang sekarang lagi tren dengan banyak keluarganya di atasnya. Saya bilang, saya tidak bisa dapat parkir. Makanya saya kalau diundang tuh, kami selalu standar pertanyaannya gini, Pak, kalau kami ke sana, tolong pastikan jalannya bisa masuk mobil kami. Kalau lebarnya standar, kalau mobil biasa 1,7, 1,6 meter, kalau kami 2 meteran. Yang tidak standar itu tinggi mobil kami hampir 3 meter. Itu yang selalu kami tanya gitu. Suatu saat kami parkirnya agak jauh gitu. Melihat seperti itu saya sampaikan, Bapak Ibu jangan pergi. Jangan pergi, tetap di sini sampai saya selesai sholat. Kami selalu mendidik teman-teman dan keluarga saya adalah surat itu apa? Ku anfusikum. Saya suka. Saya bilang sama anak saya, walaupun di jalan tol sekalipun sudah masuknya sholat, keluar cari masjid. Apalagi sekarang banyak rest area yang nggak ada alasan. Jadi pada saat itu saya bilang, Bapak jangan pergi dulu ya. Saya segera sholat. Pada saat kembali, ternyata benar mereka ada di situ. Pas ada di situ, Bapak tunggu sebentar. Karena di mobil kemanusiaan ini, walaupun sedang tidak ada bencana alam, kami selalu menyiapkan di situ beras dan segalanya. Untuk siapa? Untuk melayani umat. Jadi sebenarnya kami itu pelayan. Khodimah. Kalau di hadapan duafa, Bapak tahu pelayan? Bapak punya pembantu rumah tangga? Pelayan. Tinggian mana struktur derajatnya? Majikan atau pembantu? Majikan atau pembantu? Majikan. Nah kami itu pelayan umat. Jadi kalau saya berhadapan dengan duafa, saya di bawah mereka. Karena kami pelayan. Saya datangin, saya sampaikan, Bapak, saya tadi ke masjid dan saya kembali lagi. Saya tidak melihat Bapak ke masjid. Malu dia. Ibu kenapa tidak ingatkan bapaknya untuk ke masjid? Anak-anak 3 ini masih kecil-kecil, kenapa tidak diajarkan ke masjid? Sampai saya katakan gini, Bapak, ini saya berikan beras, ini saya berikan mainan anak-anak, balon. Jadi di dalam situ juga ada bola, ada balon untuk menghibur anak-anak. Saya berikan semua, saya berikan makanan. Tapi ingat, suatu saat Bapak harus jaga sholat. Ibu harus ingatkan Bapak. Anak diajak ke masjid. Jangan sampai Bapak sengsara hidup di dunia, hidup seperti ini sengsara, kemudian di akhirat lebih sengsara. Mereka malu. Ada orang kendaraan motor ikut komentar, sholat wajib. Masya Allah, tegas sekali sampai gitu. Dengan istrinya langsung memotong pembicaraan saya. Saya menyampaikannya lemah lembut. Bapak jaga sholatnya ya Pak ya. Suatu saat Bapak sudah jaga sholat, bertemu mobil kami lagi, kami akan berikan hadiah yang lebih dari sini. Datang motor, sholat wajib. Masya Allah. Itulah cara kami motivasi. Mereka lapar, tapi yang mereka butuhkan adalah isi perut dulu, baru ayat. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingin menghabiskan usia saya
yang tidak tahu sampai kapan Allah berikan hanya untuk melayani umat. Walaupun ternyata tidak mudah, yang membenci perjuangan kami pun ada, dan orang muslim, orang dekat. Saya ingat Rasulullah itu perjuangan dakwahnya tidak dibenci oleh kaum Romawi. Negeri Romawi jauh, tidak membenci dakwahnya Rasulullah. Yang membenci siapa? Kaum Quraisy, kaumnya, bahkan keluarganya, Abu Lahab, Abu Jahal. Makanya ketika dikatakan, ada seorang mengatakan seperti ini, nggak usah ceritakanlah seperti itu, banyak orang berilmu nggak gitu-gitu banget, itu paling ria. Saya suka sampaikan ke sahabat-sahabat, kita kan memang safari itu bersukaria, ya kan? Kalau kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, ada orang yang tidak suka, orang yang dekat, biarkan saja. Karena peganglah ayat fastabiqul khairat. Urusan ria itu adalah urusan kita dengan Allah. Bahkan hampir semua manusia, hampir semua muslim melakukan satu amalan, awalnya pasti ria. Betul tidak Ustaz? Awalnya pasti ria. Saya ditanya, Kang, jadi gimana menyelesaikan perkara ria? Gampang. Allah titipkan sifat bosan kepada setiap manusia. Itu bisa jadi salah satu teknik menghapus ria. Coba, Bapak punya baju sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bosan nggak? Bosan? Ini apa namanya? Waktu pertama beli jatuh sedikit, agak tertarik nggak? Sakit nggak ini? Jujur, itu Bapak tercuri dengan dunia. Jatuh, padahal ini bukan adik kita, tidak terlahir dalam satu rahim, tapi pada saat jatuh sakit nggak ini? Jatuh kedua masih sakit, ketiga jatuh, keempat, kelima, ke-10 jatuh, ke-20 jatuh, biasa nggak? Rasa bosan sudah muncul. Punya handphone 2 tahun, pingin ganti tidak? Punya motor 4 tahun, pingin ganti nggak? Punya mobil, punya rumah, punya istri. Bu, saya tidak menjawab ya, ini bapak-bapak yang terlalu semangat. Pak, rasa bosan itu memang Allah ciptakan softwarenya ke dalam tubuh manusia. Makanya nanti kalau dalam bersedekah gini kuncinya biar tidak ria, Pak ya. Ini berbagi cerita saja ya. Pada saat kita pertama kali sedekah ke kotak amal, jujur, kalau belajar tauhid itu harus jujur. Sebagaimana sahabat Rasulullah dengan Rasulullah berbicara itu jujur. Bapak ria tidak pertama kali? Pertama kali loh. Ria tidak? Pengen dilihat orang tidak? Kedua ria nggak? Ketiga ria nggak? Keempat ria nggak Pak? Siapa yang pertama kali sedekah tidak ria? Saya berikan Quran. Siapa yang pertama kali sholat jemaah pertama kali ya, tidak ria. Siapa yang naik haji, tunaikan haji pertama kali tidak ria atau umroh. Ada rasa ria nggak? Ada tidak? Caranya gini. Saat kita ria bersedekah, biarkan sifat ria itu ada. Karena fitrah. Kedua ria, biarkan. Ketiga ria, keempat ria, tahun pertama ria, 2 tahun ria, 3 tahun ria, 5 tahun ria. Ingat, punya handphone tadi 5 tahun bosan enggak? Biarkan sampai Allah turunkan hidayah bahwa kita akan bosan dengan sifat ria, walaupun itu di tahun ke-9. Sehingga nanti pada saat kita bersedekah, kita sudah bosan dengan sifat ria yang sudah kita pupuk bertahun-tahun. Sehingga nanti suatu saat bersedekah, umroh, mau dilihat orang ataupun tidak, kita sudah tidak memerlukan itu. Kecuali kita berharap, aku berharap cintanya Allah kepadaku. Gitu Pak. Biarkan saja ria. Jangan sampai mau sedekah takut ria. Ingat kata Rasulullah, takut ria adalah bagian dari ria. Kalimat itu luar biasa. Ini takut ria nih. Saya mau sedekah, tapi takut. Wah ini takut ria nih.
ini nggak ada pahala. Takut ria saja sudah bagian dari ria. Suatu saat tingkatan mukhlisin, tingkatan tertinggi dari kita, walaupun kita bukan seorang nabi, adalah pada saat kita beribadah, kita berbuat hablum minallah, hablum minan nas, kita sudah tidak menghitung ganjaran pahala lagi. Yang kita hitungkan adalah, ini adalah hambamu, aku berbuat karena pengabdian seorang hamba kepada Engkau. Sudah selesai. Kemarin saya jumpa para pemuda kembar penghafal Quran, masih muda, ganteng. Pada saat ujian terberat para penghafal Quran apa? Beliau menjawab, qadarullah menjawabkannya adalah ujian kami adalah wanita ini. Saya pegang tuh jawabannya, saya deketin. Ustaz, umurnya 23 tahun. Saya hampir 50. Tapi saat itu saya menjadi santrinya. Barang siapa yang berbicara di depan, saya tetap jadi santri. Bilang, jazakumullah Ustaz atas ilmunya. Ustaz tadi menyampaikan ujian para penghafal Quran adalah wanita. Urutan pertama yang Ustaz sampaikan. Apa memang begitu? Dengan tertunduk, ganteng-ganteng dari Bekasi. Bilang, iya. Siapa yang belum hafal banyak Quran? Coba tunjuk tangan. Yang belum banyak hafal. Wah, berarti di sini hafal 30 juz semua. Siapa yang sedikit hafalannya? Tapi kan yang hafal Quran ujiannya wanita. Yang sedikit pasti wanita juga kan? Kenapa niru-niru yang hafal ujiannya? Masya Allah. Bapak, sedikit ataupun banyak, saat kita ridho, Allah ridho dengan kita. Baik, Bapak yang hafalannya belum banyak, coba siapa yang hafal surat kedua, ayat kedua? Masya Allah, siapa ada? Coba ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa namanya nak? Abil. Masya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sini nak. Tahu itu surat apa? Al-Baqarah. Itu ayat keberapa? Ini hadiah. Baca nak ya. Baca ya. Ini hadiah buat nanti dibaca ya. Nanti kalau baca Qur'annya, ingat wajah-wajah kami ya. Ingat wajah-wajah kami. Ingat ya Allah, wajah-wajah saya. Ini Ustaz Danu nih, Masya Allah, tabarakallah, pemuda penghafal 30 juz. Doakan kami istiqomah. Jadi di dalam tim mobil kemanusiaan tuh ada orang terapis, medis, dokter spesialis dan dokter umum ada. Kemudian ada sebelahnya tertulis dapur sehat keliling. Kami tidak ada makanan instan, MSG. Kami harus sehat, dan leadernya dari dapur sehat keliling adalah dokter spesialis. Kemudian ada sahabat-sahabat yang keilmuan rescue, dan alhamdulillah ditambah dengan nanti divisi edukasi anak, dan Ustaz Danu ini baru bergabung sebagai penghafal Qur'annya. Jadi itu mobil multifunction for umat. Obat-obatan, alat safety, semuanya ada. Saya siapkan semua di situ, alat safety semuanya ada, medis dan apapun. Kenapa? Saat kami dalam safari,
Suatu saat ada bencana alam tiba-tiba, kami tidak perlu kembali pulang ke rumah dulu, kecuali kami langsung menuju. Kami tidak perlu rapat terlalu banyak, tapi kami harus berbuat menolong segera. Tadinya kami berpikir hanya safari Ramadan, tapi kan berarti 1 tahun sekali. Karena insya Allah ini sudah ada jadwal untuk yang kami kunjungi kemarin dari kota-kota itu, sehingga kami membuat satu konsep safari hijriyah. Jadi safari Ramadan sekarang penutupnya hari ini, karena 10 malam terakhir kami sudah tidak safari. Sahabat-sahabat harus menunaikan hablum minallah lebih kuat dengan itikaf. Saat ini hablum minannas dan hablum minallah yang masih ada. Kami insya Allah nanti safari Syawal, kami keliling, safari Dzulqa'dah, safari Muharram, safari Zulhijjah, safari Muharram, safari Safar, sambil mengedukasi umat untuk hafal bulan-bulan Hijriyah. Karena banyak bahkan sahabat-sahabat yang ustadz saja tidak hafal bulan Hijriyah, padahal itu Allah yang memberikan nama bulan Hijriyah. Siapa yang hafal bulan Hijriyah? Ada Al-Quran. Nggak ada yang hafal? Mau kami berikan? Oh, hafal, Masya Allah. Kami tuh kalau bertanya, walaupun kayak tadi tidak 100% benar, kami berikan hadiah. Ada yang menjawab salah aja kami berikan hadiah. Kenapa? Kami hadir untuk membahagiakan umat. Benar atau salah, yang penting dia ingin belajar, menyampaikan sesuatu yang ingin diketahuinya. Coba artinya tadi ayat itu apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Siapa yang muslim? Siapa yang muslim? Non muslim semua di sini nih mualaf. Pak, jangan tidur, Pak. Masalah terbesar umat muslim adalah kenapa ilmunya tidak masuk. Saat pengajian lebih banyak tertidur. Saat khutbah Jumat baru selawat saja disampaikan, semuanya nyenyak. Makanya pasien-pasien saya yang insomnia, yang susah tidur, saya nggak kasihkan obat. Bapak datangnya pengajian. Bener Ustaz ya? Kasihan khotib Jumat baru selawat, ittaqullah. Saya pernah itu menjelang menyampaikan wasiat takwa. Waktu itu dalam perjalanan ke daerah Jawa Barat, saya lihat cukup keras suaranya. Masya Allah, dia sudah menunaikan ibadah sunnah. Tapi kalau ada orang tertidur dalam pengajian, itu ada adabnya. Nggak boleh, bangun, nggak boleh ya. Mau dikasih tahu Pak adabnya? Islam itu beradab. Kalau kita tahu, saya 20 tahun menyembelih domba pun saya sampaikan cara menyembelih yang beradab, sehat dagingnya dan syar'i. Kalau ada orang tertidur di jemaah, ini bunyi apa? Sampai mana kita? Tuh, tidur masa mau disembelih? Astagfirullah. Kalau ada saudara kita tertidur, itu ada adabnya, ya. Jangan nih, bangun, tidur. Kalau saat khotib Jumat, yang berhak membangunkan itu dan menenangkan anak-anak yang ramai itu khotib, karena makmum tidak boleh berbicara dan tidak boleh mengingatkan. Nah, kalau ada yang tertidur saat ngaji, kekeliruan kita kalau pengajian kan kebanyakan pada bergerak mundur, betul nggak? Merapat semua ke dinding, kelihatan sekali banyak sakit pinggang, banyak penyakit itu. Mohon maaf Bapak yang di sini. Nanti kami bantu pengobatan selepas sholat Isra. Sebenarnya saya kalau lagi bicara gini sambil ngecek tuh diagnosa air muka kelihatan penyakit-penyakitnya. Iya. Ya Bapak itu kelihatan sekali itu bagian pinggangnya tidak nyaman. Terus Bapak yang hipertensi kelihatan tuh. Saya mempelajari ilmu itu dari Quran dan hadis. Ternyata kita bisa melihat penyakit itu. Bukan menerawang ya. Saya bukan dukun. Baik, kembali kepada yang tertidur di masjid. Adabnya adalah kalau tertidur dia sampai di karpet, cukup
apa? Jangan ditabok, Pak. Ditepuk ya. Kalau ditabok, Bapak bisa urusan dengan undang-undang pasal itu, Pak ya. Pada saat tertidur di karpet ya, cukup dengan lemah lembut, Pak. Tanpa suara. Sebelah kanan. Kalau enggak bisa sebelah kiri. Kan kalau nyenyak banget lama-lama kan terbuka mata dulu, enggak langsung. Sudah isyraq ya? Isyraq ya. Tepuk sampai matanya terbuka pelan-pelan, kan nggak langsung bangun kan, biasanya terbuka pelan-pelan. Disitulah baru kita berbicara dengan lemah lembut. Sudah agak terbuka baru sebutkan marrobuka. Itu tekniknya. Apa artinya itu, Pak? Ya? Marrobuka apa artinya? Kan bagus pertanyaannya. Siapa Tuhanmu, ya kan? Tapi hati-hati kalau dia bangun terus pingsan lagi, Bapak tanggung jawab. Masya Allah, kita berbagi cerita. Saya senang sekali membayar. Saya sama sahabat-sahabat saya bahagiakan. Sepakat dengan surat Al-Baqarah ayat 2 tadi? Sepakat Bapak? Ibu sepakat? Yakin? Bagaimana tadi ayatnya? Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Bapak sudah ucapkan la raiba fi. Hudal muttaqin levelnya Pak. Bukan muslimin ya Ustaz ya. Hudal lil muttaqin. Beda level. Muslimin di level terbawah ya Ustaz ya. Muttaqin kedua. Harusnya kita lepas Ramadan itu sudah selalu ada di level muttaqin. Karena ayat yang sering disampaikan para penceramah di Ramadan surat keberapa? Ya? Masya Allah. Pak Bang, berikan Quran kepada beliau nih. Gimana Bapak bisa dibacakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah, tabarakallah. Saat membaca, lihat wajah kami ya. Saat Bapak sampai ke surga duluan, ingat kami ya. Saat Bapak kalau masuk surga harus melalui fase apa? Itu masalah terberat. Kita ingin masuk surga tapi kita nggak mau lewat itu. Emang ada Ustaz jalan pintas lain gitu? Muttaqin. Berapa puluh tahun kita Ramadan, kenapa level kita selalu di bawah sebagai muslim terus? La raiba fi. Nanti Bapak cek surat Al-Baqarah ayat 216. Berapa? Bapak yakin nggak dengan ayat itu? Bapak yakin nggak? Kalau Bapak yakin, WhatsApp saya. Saya yakin dengan ayat ini. Ibu-ibu, surat An-Nisa ayat 3. Yakin nggak dengan ayat itu? Kalau nggak suka dengan ayat itu, WhatsApp saya. Ustaz jangan bawa ayat itu terus, ya nggak? Terus saya nggak sampaikan aja Pak. Bapak-bapak di sini sudah tahu itu surat An-Nisa ayat 3. Ingat di dalam surat An-Nisa juga disampaikan, barang siapa yang memilih-milih ayat, yang suka atau tidak suka, yang ini suka mengambil yang disukai, yang tidak disukai tidak diambil, maka kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqa.
Takutlah dengan ayat itu. Ada haqqa ya Ustaz ya. Ulaika humul kafiruna haqqa. Dialah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Makanya saya kalau ke jemaah ibu-ibu suka menyampaikan, jangankan ibu-ibu level iman seperti kita, para istri Nabi aja nggak suka, cemburu juga ada, softwarenya Allah berikan. Tapi ini kan satu paket 30 juz, kita nggak boleh milih-milih. Caranya gimana? Suka nggak suka, ya sudah terima. Kalau ada yang nggak suka, lebih baik diam. Karena ini bukan firman, bukan kalimat dari Rasulullah. Ini firman Allah langsung yang menciptakan diri kita. Nggak suka ayat An-Nisa, saya diam. Kenapa? Itu adalah firman dari zat yang menciptakan saya. Bagaimana mungkin zat yang memberikan saya rizki, ruh, kehidupan, terus saya tidak menyukainya? Bayangkan, lihat maha baiknya Allah. Pada saat di dunia, siapa yang memberikan rizki? Siapa yang menyelamatkan kita dari kesusahan? Siapa yang memberikan keturunan? Siapa yang menjadikan kita tenang? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Terus siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Sekarang lihat, suatu saat kita masuk ke surga. Allahumma taqabbal minna. Suatu saat kalau ada orang menyampaikan kebaikan, kalau Bapak nggak tahu bacaan doanya, cukup amin, ya, atau Allahumma taqabbal minna. Suatu saat kita masuk ke surga. Nggak mau masuk ke surga? Masuk ke surga itu enak Pak. Kalau punya rumah di dunia, sebesar-besarnya Bapak punya rumah, Bapak capek bayar pajak, bayar listrik. Yarhamukallah. Sahabat orang yang nggak punya tanah pengen punya tanah. Sahabat saya punya 16 hektar, pusing Pak. Jadi saya jumpa dengan orang-orang yang berharta tuh mereka pusing. Aduh Kang, ini mobil saya 4, Masya Allah, belum bayar pajak 4-empatnya Kang, pusing saya. Ke bank, saya diajaknya ke bank. Beliau bawa uang sebesar gini. Bapak bisa bayang segini berapa ya? Wajahnya lempeng. Saya duduk sebelahnya, beliau nyetir, taruh. Wajahnya lurus, saya tidak melihatnya. Masya Allah, Kang, ini rezeki dari Allah. Tidak ada ucapan itu. Wajahnya lempeng. Ini uang sebentar lagi saya berikan ke mandor dan habis, cuman lewat saja. Lempeng. Qalilan ma tashkurun. Makanya ayatnya kan apa? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Ingat, azab itu bukan cuma bencana. Kita kurang uang saja, tidak bersyukur, azab itu. Puluhan tahun kerja di kantor, aduh kurang dulu nih gaji, nggak cukup sampai sebulan tuh. Ada billah syadid. Jangan dikira cuma bencana alam. Aduh kurang. Ya kurang terus 10 tahun ngapain di situ terus, pindah tuh Pak. Betul nggak? Syukuri, Masya Allah, ya Rob, ini gaji kok segini ya, 75 juta. Alhamdulillah ya Rob. Teman saya 100 juta aja kurang Pak gajinya Pak. Karena kalau 100 juta pajaknya 25%. Berapa? Manusia akan melihat seberapa besar yang hilang, bukan seberapa besar yang saya dapat. Yang didapatkan 75 juta. Tapi karena ada yang hilang 25 juta, sama seperti zakat. Biar tidak kelihatan besar, zakat tuh jangan dihitung 2,5%. Dibagi 40. 2,5% kan 1/40. Jadi kalau gaji 40 juta, itu cuma 1 juta zakatnya. Gitu. Masya Allah, ini bapak-bapak kalau saya melihat tuh banyak yang darahnya mengental ya. Jadi sering kesemutan. Iya, saya ngelihat dari diagnosa air muka kelihatan. Mau diobatin kan nanti? Mau setelah sholat isyraq ya? Sekitar sampai 5 menit lagi saya boleh? Sebetulnya obat untuk kesemutan kayak gitu, karena penyakit dalam pengajian itu cuma 2.
kesemutan sama nunutan. Nunutan itu bahasa Sunda artinya ngantuk. Jadi 2 tan ini memang luar biasa ya. Penyakit itu sebetulnya ada 2. Sebagaimana Allah ciptakan kita. Kita tercipta jasadiah dan ruhiyah. Jadi penyakit itu ada 2. Penyakit jasad atau ruh. Kadang penyakit ruh menjadi penyakit jasad. Misalnya yang diganggu syaitan tuh bisa jadi penyakit jasad. Gitu. Penyakit jasad bisa jadi penyakit ruh, psikologisnya jadi turun, ya. Nah, untuk yang kesemutan kayak gini itu gampang. Kita gunakan gula aren. Potong sejempol gini, ya. Kalau ngaji kalau bisa bawa gula aren, ya. Pengajian kayak gini bawa gula aren. Saat mulai kesemutan itu langsung Bapak taruh gula arennya dekat kaki, biarkan semutnya pindah ke gula. Tuh, Bapak kalau nggak gitu mah pada nunutan, ya nggak? Gini Bapak, saya mempelajari sholat. Gerakan sholat itu bisa menunjukkan dia memiliki penyakit apa. Dan obatnya adalah gerakan sholat yang benar. Kalau Bapak kesemutan, jangan diselonjorkan. Lakukan ini, gerakan sholat saat bangun dari sujud. Kebanyakan kan kalau kesemutan pasti selonjor kan? Lama kan? Bapak lakukan ini, tekan. Kurang lebih 15 detik semutnya pindah ke sebelah temannya. Jadi ternyata kita sholat tuh kalau kita mau mempelajari itu ada ilmunya, menjadikan kita sehat. Nanti prakteknya ya, biar gimana kesemutan sama nunutan itu, mengantuk itu. Sebenarnya kata Rasulullah tuh dalam Islam tuh mengantuk itu ada 2. Secara ilmiah di otak kita kekurangan oksigen. Terus caranya gimana? Tariklah napas dalam, bukan cuci muka. Tarik napas dalam. Tarik terus keluarkan. Gimana Pak? Kayak Bapak punya masalah dengan istri kan suka gitu kan? Ya enggak? Tarik gitu, oksigen dapat. Ada masalah yang ruhiyah. Nah, yang ruhiyah ini gangguan jin. Caranya gimana? Taus. Nah, jinnya itu levelnya lebih tinggi dari Bapak biasanya. Bapak taus juga kata dia nggak mempan. Kata Rasulullah apa? Kalau kita mengantuk saat khotib naik mimbar salat Jumat, apa yang harus dilakukan? Wudu. Nanti kalau ngantuk semua, wudu semua, khotibnya kasihan. Berpindah tempat. Pindah. Nah, ini hadis ini yang sangat jarang diamalkan, ya enggak? Kalau ngantuknya banyak yang mengamalkan, ya enggak? Pada tidur ngantuk, pindah. Saat sholat Jumat, 1, kami butuh ilmu dari khotib ini, ustadz ini. Nah, itu salah satu niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita tidak akan ngantuk. Kedua, pandanglah wajah khotib saat beliau menyampaikan. Kebanyakan kan jemaah enggak, saking tawadunya begini, ya enggak? Bapak tahu kalau tertidur, khawatir buang angin harus wudu lagi, tapi Bapak langsung ikut sholat kan? Walaupun secara fikih kalau tertidur yang harus wudu lagi adalah saat seluruh badan berbaring. Kalau masih bisa duduk, itu tidak perlu wudu karena kondisi tubuhnya menutup sehingga pembuangan angin tidak akan terjadi. Tapi saya pernah lihat juga orang duduk tetap saja keluar. Dan kalau ada yang kayak gitu, jemaah tuh jarang gitu kan. Pak, Bapak tadi batal, Bapak wudu lagi. Kita acuh saja. Jangan berharap soleh sendiri. Ajaklah saudara kita ikut soleh. Sholat kesini ada yang belum, ajak. Ingat ya, Nabi Adam alaihissalam itu surganya, pernah hidup di surga itu sendiri tuh. Kalau kita mah nanti rame-rame insya Allah ya, dibagi gitu, bagi-bagi kafling lah. Nabi Adam itu sendiri.
Tapi bahagia enggak? Masih ada yang kurang mikir. Makanya kalau misalnya ada orang, ini kelihatannya banyak dosa nih. Ini Bapak banyak dosa enggak? Saya kalau tanya, Kang kenapa rajin ke masjid? Saya rajin ke masjid bukan karena soleh. Kenapa Kang? Saya rajin ke masjid karena banyak dosa. Saya tahu dosa saya, makanya saya rajin ke masjid. Saya ingin taubat di hadapan Allah. Saya ingin tahu saat Allah benar-benar Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, berharap diampuni dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang tidak mau datang ke masjid berarti dia merasa tidak banyak itu. Ya, Nabi Adam alaihissalam satu surga sendiri. Itu tidak bahagia sepenuhnya karena perlu teman. Makanya kita saat mempelajari itu nanti kalau masuk surga harus mengajak saudara-saudara kita. Siapa? Masya Allah, tabarakallah. Ini berbagi cerita, bukan tausiah. Kalau tausiah di sini banyak para tuan guru nih, Masya Allah, Ustaz, Kiai, Masya Allah. Semoga Allah lindungi, semoga Allah berkahi, semoga Allah cintai. Karena tanpa cinta Allah, sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, tanpa cinta Allah, kita hanya merugi. Karena kita akan merasa ingin dipandang oleh makhluk. Belajarlah mencari ilmu bukan untuk derajat di hadapan manusia. Mencari ilmu hanya berharap bisa berjumpa Allah di surganya kelak. Berjumpa menatap wajah Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberikan rezeki kita puluhan tahun, Zat yang menghidupkan kita, Zat yang mematikan kita, Zat yang membahagiakan kita. Semoga Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Al-haqqu mirabika fala takunanna minal muhtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat para jamaah yang ingin bertanya atau mungkin mau menambahkan, kita kasih kesempatan.